Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap sebuah karya sastra, di mana saya mengkaji 3 lagu karya Dialog Dini Hari, yaitu tentang Rumahku, Sang Air, dan yang terakhir Pohon Tua Bersandar. Nah, melalui pendekatan ekokritik, kajian ini diberi judul Alam sebagai Rumah, Cermin, dan Jeritan. Analisis ekokritik terhadap 3 lagu Dialog Dini Hari. Dialog Dini Hari dikenal sebagai grup musik folk indie asal Bali yang konsisten menghadirkan lirik-lirik puitis dengan nuansa alam yang kuat. Dalam ketiga lagu tersebut, alam tidak hanya hadir sebagai latar suasana, tetapi juga sebagai subjek yang hidup dan memiliki makna mendalam. Unsur-unsur seperti tanah, air, pohon, hujan, dan langit ditempatkan sebagai bagian penting dari relasi manusia dengan lingkungan hidup. Lagu tentang Rumahku menggambarkan sebuah rumah yang berdiri di ujung bukit berbatu dan dikelilingi tumbuhan liar. Rumah tersebut tetap kokoh meskipun diterpa badai dan perubahan musim. Dalam lagu ini, rumah tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai ruang hidup yang menyatu dengan alam. Kehadiran bukit, pohon, angin, dan bintang memperlihatkan bahwa alam menjadi bagian dari identitas rumah itu sendiri. Dalam lagu Sang Air, menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menempatkan air sebagai narator utama. Air berbicara tentang perannya dalam kehidupan, seperti menghapus dahaga, menyuburkan bumi, hingga menghidupkan kembali hutan. Lagu ini memperlihatkan bahwa alam memiliki suara, kesadaran, dan peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Sementara itu, lagu Pohon Tua Bersandar menghadirkan suasana yang lebih muram. Lagu ini menggambarkan bukit tandus dan pohon tua yang menderita akibat kekeringan. Alam digambarkan seolah menangis dan meminta pertolongan manusia. Melalui gambaran tersebut, lagu ini menampilkan kritik terhadap kerusakan lingkungan sekaligus harapan agar manusia kembali menjaga alam. Memasuki poin berikutnya, yakni kelebihan dan kekurangan. Ketiga lagu karya Dialog Dini Hari memiliki kekuatan utama pada penggunaan imaji alam yang puitis dan mendalam. Alam diperlakukan sebagai entitas hidup yang mampu berbicara, merasakan, dan mengalami penderitaan. Penggunaan personifikasi membuat hubungan manusia dan alam terasa lebih emosional dan dekat. Selain itu, ketiga lagu ini membentuk kesadaran ekologis yang bertahap, mulai dari hubungan harmonis manusia dengan alam, pengakuan terhadap peran vital alam, hingga gambaran krisis lingkungan yang menyedihkan. Dari sisi estetika, pemilihan diksi seperti gemerciknya merdu, cakrawala menangis, pohon tua menjerit, mampu membangun suasana yang kuat dan menyentuh. Pendengar tidak hanya menikmati lagu sebagai hiburan, tetapi juga diajak merenungkan kondisi lingkungan hidup. Namun, lagu-lagu tersebut juga memiliki beberapa kelemahan. Kritik ekologis yang disampaikan cenderung bersifat puitis dan simbolik, sehingga terkadang terasa abstrak bagi pendengar umum. Selain itu, ketiga lagu ini belum menampilkan kritik sosial dan politik secara langsung terhadap penyebab kerusakan lingkungan, seperti eksploitasi alam, kapitalisme, dan kebijakan yang merusak ekosistem. Akibatnya, persoalan lingkungan lebih banyak digambarkan sebagai persoalan emosional dan spiritual daripada persoalan struktural. Masuk ke poin berikutnya, yakni analisis terhadap dan kritik terhadap karya. Secara ekokritis, ketiga lagu karya Dialog Dini Hari merepresentasikan alam dalam 3 fungsi yang saling berkaitan. Dalam lagu tentang Rumahku, alam diposisikan sebagai rumah atau ruang hidup yang menyatu dengan manusia. Bukit berbatu, tumbuhan liar, badai, dan bintang bukan hanya latar tempat, melainkan unsur yang berbentuk makna rumah secara emosional dan eksistensial. Rumah tidak dipahami sebagai bangunan fisik semata, tetapi sebagai ruang hidup yang tumbuh bersama alam. Hubungan manusia dengan lingkungan tampak harmonis dan menunjukkan bahwa keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari alam sekitarnya. Sementara itu, dalam lagu Sang Air, alam hadir sebagai subjek yang memiliki suara dan kesadaran.
Air tidak lagi diperlakukan sebagai subjek pasif, melainkan sebagai narator yang berbicara tentang fungsi, kekuatan, dan eksistensinya sendiri. Melalui sudut pandang orang pertama, air digambarkan mampu menghapus dahaga, menyuburkan bumi, hingga menghidupkan kembali hutan. Penggambaran ini menunjukkan bahwa alam memiliki agensi dan kedudukan yang setara dengan manusia. Pernyataan seperti tanpaku hanyalah tragedi menegaskan bahwa kehidupan manusia sepenuhnya bergantung pada keberadaan alam. Berbeda dengan dua lagu sebelumnya, Pohon Tua Bersandar menghadirkan alam sebagai korban yang menderita akibat kerusakan lingkungan. Bukit tandus, pohon tua yang menjerit, serta cakrawala yang menangis, menggambarkan kondisi ekologis yang penuh luka. Lagu ini membentuk kritik terhadap hubungan manusia dan alam yang mulai kehilangan keseimbangan. Alam tidak lagi tampil harmonis, melainkan hadir sebagai entitas yang terluka dan membutuhkan pertolongan. Melalui gambaran penderitaan tersebut, lagu ini membangun kesadaran ekologis sekaligus mengajak pendengar untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Poin yang berikutnya adalah pendekatan teori ekokritik. Analisis terhadap ketiga lagu Dialog Dini Hari menggunakan pendekatan ekokritik, yaitu kajian yang menelaah hubungan antara karya sastra dan lingkungan hidup. Dalam pandangan Cheryl Glovetly, ekokritik merupakan studi mengenai bagaimana alam dipresentasikan dan dimaknai dalam teks sastra. Melalui pendekatan ini, lagu-lagu dari Dialog Dini Hari dapat dipahami sebagai karya yang tidak hanya menghadirkan alam sebagai dekorasi estetis, tetapi juga sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Konsep yang pertama yang digunakan adalah place dan dwelling yang dikembangkan oleh Lawrence Bowen dan David Abram. Konsep ini menekankan pentingnya kesadaran terhadap tempat sebagai ruang hidup yang memiliki makna mendalam. Dalam lagu Tentang Rumahku, bukit berbatu, tumbuhan liar, dan padang bintang yang bentuk intimitas rumah itu sendiri. Manusia digambarkan hidup berdampingan dengan alam, bukan menguasainya. Gambaran akar pohon jati yang tercancap di bumi menunjukkan hubungan manusia dengan alam yang bersifat menyatu dan saling menopang. Konsep kedua adalah Voice of Nature atau suara alam yang dikemukakan oleh Greg Gerald dan Val Plumwood. Konsep ini menolak pandangan bahwa alam hanyalah objek pasif tanpa suara. Dalam lagu Sang Air menjadi narator utama yang berbicara tentang dirinya sendiri. Air tidak hanya digambarkan sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki kesadaran dan perasaan. Personifikasi tersebut menjadi strategi sastra penting dalam ekokritik karena mampu menempatkan alam sebagai subjek yang hidup dan bermakna. Konsep yang ketiga adalah environmental krisis literatur atau sastra krisis lingkungan yang dijelaskan oleh Lawrence Bowen. Konsep ini berkaitan dengan karya sastra yang menampilkan penderitaan alam akibat kerusakan lingkungan. Dalam lagu Pohon Tua Bersandar, gambaran bukit tandus, pohon tua menjerit, dan cakrawala yang menangis menjadi simbol ekosistem yang terluka. Lagu ini menunjukkan bagaimana alam mengalami penderitaan akibat kelalaian manusia. Melalui suasana yang muram dan penuh ratapan, lagu tersebut membangun kesadaran ekologis sekaligus mengajak pendengar untuk lebih peka terhadap krisis lingkungan. Lalu pada poin berikutnya adalah interpretasi, argumentasi, dan evaluasi kritis. Jika dibaca sebagai satu kesatuan, ketiga lagu Dialog Dini Hari membentuk narasi ekologis yang utuh. Tentang Rumahku menggambarkan hubungan manusia dengan alam, lalu Sang Air menunjukkan alam sebagai subjek yang memiliki suara dan agensi, sedangkan Pohon Tua Bersandar memperlihatkan alam yang terluka akibat kerusakan lingkungan. Ketiganya menghadirkan perjalanan kesadaran ekologis dari harmoni yang menuju krisis. Dalam konteks musik Indonesia, Dialog Dini Hari dapat dipandang sebagai kelompok musik yang menghadirkan nuansa ekosastra secara kuat. Alam tidak hanya dijadikan latar romantis, tetapi diperlakukan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Hal ini menjadi kekuatan utama karya-karya mereka
karena mampu membangun kesadaran ekologis melalui pendekatan estetis yang lembut dan puitis. Meski demikian, karya-karya tersebut masih memiliki keterbatasan dalam aspek politis. Lagu-lagu ini belum secara tegas menyebut pihak atau sistem yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Kritik ekologis lebih diarahkan pada refleksi emosional dan spiritual dibandingkan kritik sosial yang konkret. Namun justru melalui pendekatan yang lembut tersebut, lagu-lagu dialog dini hari menjadi lebih mudah diterima pendengar dan mampu menyampaikan pesan lingkungan yang terkesan menggurui. Poin yang ke-8 adalah pandangan dunia dan ideologi dalam karya. Ketiga lagu karya dialog dini hari memperlihatkan pandangan dunia biosentris, yaitu keyakinan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan tidak semata-mata hadir dalam kepentingan manusia. Alam diposisikan setara dengan manusia dan memiliki hak untuk dihargai serta didengarkan. Hal ini tampak dari penggambaran air yang mampu berbicara, pohon yang merasakan penderitaan, dan rumah yang menyatu dengan lingkungan alam. Selain itu, lagu-lagu tersebut juga menunjukkan ideologi konservasi spiritual. Alam dipandang bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai bagian dari jiwa manusia. Hubungan manusia dan alam digambarkan sangat dekat hingga batas antara dunia batin manusia dan lingkungan sekitarnya menjadi kabur. Kesadaran ekologis dibangun melalui perasaan, empati, dan kedekatan emosional dengan alam. Secara implisit, lagu-lagu ini juga memperlihatkan sikap penolakan terhadap modernitas yang destruktif. Gambaran bukit tandus, pohon tua yang menjerit, dan cakrawala yang menangis menunjukkan dampak kerusakan lingkungan yang akibat eksploitasi alam. Meski tidak disampaikan secara langsung, karya-karya ini menyiratkan kritik terhadap cara hidup manusia modern yang semakin menjauh dari alam. Dan poin yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan analisis ekokritik terhadap 3 lagu karya dialog dini hari, dapat disimpulkan bahwa lagu tentang rumahku, sang air, dan pohon tua bersandar menghadirkan alam sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ketiga lagu tersebut membentuk spektrum ekologis yang utuh, mulai dari hubungan harmonis manusia dan alam, pengakuan terhadap suara alam, hingga kesadaran terhadap krisis lingkungan. Melalui lirik yang puitis dan kaya imaji, dialog dini hari berhasil menjadikan musik sebagai media refleksi ekologis yang menyentuh. Alam tidak hanya hadir sebagai dekorasi estetis, tetapi sebagai entitas yang hidup, berbicara, dan bahkan menderita. Kekuatan utama karya-karya ini terletak pada kemampuan mereka menghubungkan estetika dengan kesadaran lingkungan secara halus dan emosional. Meskipun demikian, lagu-lagu tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum menampilkan kritik struktural yang lebih tegas terhadap penyebab kerusakan lingkungan. Namun, dalam konteks musik populer Indonesia, karya-karya dialog dini hari tetap menjadi representasi penting dari ekosastra modern yang mengajak pendengar untuk kembali mendengarkan suara alam dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan hidup. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap analisis saya atau penelitian saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.